Smart listeners, suatu hari saya mendapatkan laporan tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh ibu dan kakak kandung terhadap remaja laki-laki yang berusia sekitar 15 tahun. Laporan ini saya dapatkan dari seorang pemuda parlente yang mengaku sebagai mantan pacarnya. 1000 pertanyaan berkecamuk di pikiran saya pada saat itu. Saya menanyakan, apa sebabnya ibu dan kakaknya tega melakukan kekerasan fisik dan psikis pada remaja lelaki tersebut? Pemuda parlente itu pun menjawab bahwa mereka marah besar ketika mengetahui remaja laki-laki tersebut menjalin hubungan asmara dengan dirinya. Dari fotonya yang babak belur, saya memahami betapa besar kemarahan sang ibu dan kakak. Siapapun takkan rela jika anaknya menjadi seorang penganut LGBT. Saya kembali menanyakan, mengapa dia menjadikan remaja laki-laki tersebut sebagai pacarnya? Cerita sedih mengalir dari mulutnya. Remaja laki-laki tersebut sejak kecil selalu mendapatkan kekerasan psikis yang membuatnya tidak percaya diri, merasa diabaikan, mudah stres, dan berkali-kali mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri. Kondisi ayah dan ibu yang bercerai semakin memperparah kondisi kejiwaannya. Pemuda parlente berempati dengan remaja laki-laki tersebut karena dia pun mengalami kondisi yang sama. Ayah dan ibunya pun sering berkonflik. Ayah sering melakukan kekerasan kepada ibu. Hubungan dengan ayahnya pun jauh dari kehangatan. Dia tak pernah curhat, diskusi, ataupun sekedar ngobrol dengan ayahnya. Semakin dalam sang pemuda parlente menceritakan kisah sedih hidupnya, maka semakin kuat tergambar hausnya dia akan kasih sayang seorang ayah. Sang pemuda menyatakan bahwa dia sudah tertarik dengan sesama jenis sejak kelas 6 SD dan bergonta-ganti pacar yang semuanya berjenis kelamin yang sama dengan dirinya. Bahkan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, termasuk dengan remaja laki-laki tersebut. Smart listeners, cerita ini tentu menyesakkan dada. Jika kita mau jujur, sesungguhnya kisah tentang penyimpangan seksual, baik yang dilakukan oleh pelaku dan korban, selalu saja bermula dari pola asuh orang tua yang salah. Terjadinya kekerasan seksual pada anak tidak bisa lepas dari peran orang tua. Sehingga pola pengasuhan orang tua menjadi faktor yang penting dalam mencegah anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksualitas. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa pengasuhan di era digital berbeda dengan pengasuhan zaman dahulu. Salah satu pola pengasuhan yang urgen dilakukan adalah pendidikan berbasis fitrah. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya. Maka orang tua wajib membangkitkan fitrah, termasuk fitrah seksualitas agar mampu berkembang optimal. Membangkitkan fitrah seksualitas sering mengalami kendala karena minimnya pengetahuan orang tua. Apalagi pembicaraan seputar seksualitas masih dianggap tabu oleh masyarakat. Akibatnya, anak mencari informasi secara sembunyi-sembunyi. Inilah awal bibit masalah penyimpangan seksual pada anak. Smart listeners, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai pada pendidikan fitrah seksualitas ini. Pertama, membuat anak memahami identitas seksualnya. Hal ini sudah berlaku sejak anak berusia 3 tahun, di mana anak memahami bahwa dia itu laki-laki ataupun perempuan. Untuk itu diharapkan orang tua sudah mengenalkan organ seksual yang dimiliki oleh anak. Kedua, mengenali peran seksualitas yang ada pada dirinya, di mana anak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan peran seksualitasnya, seperti cara berbicara, cara berpakaian, atau merasa, berpikir, dan bertindak.
Sehingga anak mampu berkata dengan tegas, menyatakan saya laki-laki atau saya perempuan. Ketiga, mengajarkan anak untuk melindungi dirinya dari kejahatan seksual. Saat anak sudah lancar berbicara dan mulai bermain dengan teman-temannya, maka orang tua wajib mengajarkan tentang area pribadi tubuhnya, yaitu bagian anus, kemaluan, payudara, dan mulut yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, kecuali oleh orang tua ataupun tenaga kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan. Tujuannya agar anak memiliki kewaspadaan terhadap orang yang akan melakukan kejahatan seksual padanya. Smart Listeners, membangkitkan fitrah seksualitas memerlukan tahapan waktu yang panjang, dan dalam prosesnya perlu kehadiran orang tua secara penuh dalam mendampingi anak. Fitrah seksualitas yang paripurna akan melahirkan laki-laki dan perempuan yang memiliki akhlak yang mulia terhadap pasangan dan keturunannya.